Hai Sobat Mutren, jumpa lagi dengan channel Muda Trendy dengan saya Juna. Hari ini kita akan membahas mengenai sepak terjang perusahaan minuman ringan yang ternyata penasaran. Mari kita bahas. Tapi sebelumnya, subscribe dulu boleh dong, supaya kami selalu bersemangat dalam berkarya dan memberikan informasi menarik yang lainnya untuk sobat semuanya. Sebuah daerah di Meksiko bernama San Cristobal de las Casas merupakan tempat berdirinya sebuah pabrik yang memiliki lisensi pengemasan dan distribusi minuman soda ternama dari Amerika Serikat, yaitu Coca-Cola. Dengan lisensi ini, pabrik tersebut menjadi pabrik pengemasan sekaligus distributor dari minuman Coca-Cola untuk daerah Amerika Selatan. Suatu saat, ada seorang wanita bernama Maria del Carmen yang mengeluhkan kekurangan air bersih di tempat tinggalnya. Bukan hanya Maria, namun juga hampir seluruh penduduk kota San Cristobal mengeluhkan hal yang sama. Padahal, seperti layaknya Bogor di Indonesia, kota San Cristobal juga merupakan kota hujan yang dikelilingi oleh bukit sehingga menjadikan San Cristobal seharusnya merupakan daerah lembab dan kaya akan air tanah. Namun, pada kenyataannya, warga tidak mendapatkan air layak guna untuk kebutuhan sehari-hari, bahkan untuk minum. Hal ini dikarenakan air yang keluar dari saluran sudah mengandung banyak sekali klorin. Tidak hanya itu, rata-rata penduduk di sana hanya melihat air keluar dari saluran di rumahnya dalam jangka waktu 2 hari sekali, bahkan bisa lebih lama. Untuk memenuhi kebutuhan air tersebut, penduduk terpaksa membeli air bersih dari kemasan pabrik yang sangat mahal. Mahalnya air ini dikarenakan pasokan air bersih yang dijual tidak dapat menyaingi jumlah kebutuhan penduduk yang sangat banyak setiap harinya. Penduduk yang sangat membutuhkan air minum setiap harinya ini akhirnya mau tidak mau harus mengkonsumsi Coca-Cola dengan membeli di pabrik pengemasan botol di kota San Cristobal. Berdasarkan catatan statistik yang didapat, penduduk San Cristobal setiap harinya dapat mengkonsumsi rata-rata 2 liter atau setara dengan setengah galon air normal. Padahal kandungan gula dalam satu kaleng Coca-Cola sebanyak 39 gram gula atau setara dengan 9,75 sendok teh gula. Sedangkan menurut WHO, konsumsi gula yang diperbolehkan bagi manusia hanya sebanyak 25 gram sehari atau setara dengan 6 sendok teh gula saja. Akibat hal ini, pada tahun 2013, angka kematian di kota San Cristobal akhirnya meningkat drastis. Sebesar 30% atau setara dengan 3.000 orang meninggal setiap tahun. Dan hampir seluruh kematiannya disebabkan oleh penyakit diabetes. Angka ini terus meningkat hingga tahun 2016, bahkan hingga saat ini. Diabetes menjadi penyakit kedua tertinggi setelah penyakit jantung sebagai penyebab kematian di San Cristobal. Seorang peneliti yang sempat mengunjungi San Cristobal menyatakan bahwa jika penduduk San Cristobal terus mengalami kesulitan air minum dan mengkonsumsi Coca-Cola berkepanjangan, maka akan dipastikan membuat penduduk San Cristobal punah. Hal ini dikarenakan diabetes yang dialami bukan hanya oleh orang dewasa, tapi juga anak kecil yang ikut mengkonsumsi Coca-Cola sebagai minuman sehari-hari mereka. Dugaan dari penyebab sulitnya mendapatkan air bersih untuk kehidupan sehari-hari adalah dari pabrik pengemasan Coca-Cola. Salah satu bukti adalah bahwa pabrik ini mengambil pasokan air bersih penduduk sebanyak 300.000 galon per hari. Hal ini dapat mereka lakukan karena pihak pabrik telah menandatangani kontrak kesepakatan dengan pemerintah Meksiko. Pada tahun 2017, banyak orang di Meksiko yang protes untuk menutup pabrik tersebut dan berimbas kepada brand Coca-Cola itu sendiri. Padahal yang melakukan kesalahan hanyalah salah satu distributor mereka di kota San Cristobal.
Kebencian publik terhadap brand Coca-Cola akhirnya semakin besar ketika pada masa kepemimpinan Presiden Amerika Serikat Donald Trump yang membangun border wall antara Amerika Serikat dan Meksiko. Selain itu, Trump juga berencana menutup organisasi North America Free Trade Agreement yang merupakan organisasi penjamin pelaksanaan ekspor-impor antara Amerika dan Meksiko dengan biaya murah. Padahal, salah satu bagian perusahaan Amerika, yaitu pabrik pengemasan dan distribusi Coca-Cola, ada di San Cristobal. Disclaimer dari hal ini adalah, mungkin di setiap negara yang memiliki pabrik atau bagian dari perusahaan Coca-Cola tidak seburuk dengan perusahaan di Meksiko. Hal ini juga bergantung dari manajemen perusahaan yang menaungi serta pemerintah dari berdirinya perusahaan tersebut yang bisa jadi malah berdampak positif bagi negara dan penduduk tersebut. Fakta bahwa hingga saat ini tidak ada perubahan dari keluhan penduduk San Cristobal dan upaya perbaikan dari pemerintah Meksiko akan hal ini salah satunya diduga karena pendapatan untuk negara yang dihasilkan oleh pabrik Coca-Cola ini sangat besar. Meksiko mampu mendapatkan 200 juta US dollar per musim dan memberikan 400 lebih orang ke San Cristobal serta daerah Meksiko lainnya. Bahkan pemerintah memberikan keringanan biaya penggunaan air bersih kepada perusahaan yang hanya dikenakan biaya 10 sen US dollar atau setara kurang dari Rp15.000 untuk 260 galon air bersih. Keanehan lainnya adalah pembayaran pajak dari perusahaan ini tidak masuk ke pemerintah daerah San Cristobal, namun langsung ke pemerintah pusat Meksiko, di mana penduduknya sama sekali tidak berdampak. Sehingga pajak ini tidak dapat digunakan pemerintah pusat untuk memperbaiki bahkan membangun daerah Cristobal. Pada tahun 2017, perusahaan distributor ini, FAMSA, berusaha membuat pengolahan air bersih agar air yang sudah tercemar dari limbah pabrik dapat dikonsumsi oleh perusahaan. Namun, upaya ini diprotes oleh penduduk karena hanya dianggap sebagai upaya cuci tangan perusahaan dan pemerintah dari apa yang sudah disebabkan selama ini. Upaya ini harusnya menjadi suatu tanggung jawab dan kewajiban yang sudah dilakukan sejak lama. Nah, begitu deh Sobat Mutren. Semoga tidak ada lagi perusahaan yang merugikan orang banyak ya. Sampai jumpa lagi di info-info menarik berikutnya. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe channel Muda Trendy ya. Bye-bye.